Oke, langsung aku mulai aja ya. Oke, sebenarnya yang bakal di-share yang intinya aja sih. Sebenarnya dari bisnis analis dan data analis. Kebetulan dari aku juga belum terlalu banyak pengalaman juga di dua bidang ini gitu. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman semua. Nama aku Krisna. Teman-teman bisa panggil Krisna sih. Oke, pengalaman sendiri, aku sekarang kerja jadi bisnis analis di BCA dan pernah juga jadi data analis di Sinarmas Agri Research dan Teknologi. Jadi mungkin aku nge-compare antara bisnis analis dan si data analis ini by experience aja gitu. Mungkin dan pengalaman beberapa teman juga kan kebetulan beberapa temanku juga ada yang berkecimpung di bisnis analis maupun di data analis kayak gitu. Mungkin feel free banget nih kalau teman-teman memang ada yang ingin didiskusikan, feel free banget langsung kita diskusikan aja kayak gitu. Mungkin lebih ke sharing ya kita malam hari ini Mas Ari. Oke, untuk pembahasannya mungkin bakal aku mulai dari apa sih pengertian dari data analis dan bisnis analis. Sebenarnya sama ya. Kedua role ini adalah kedua role yang bertugas untuk membuat keputusan yang berbasis dengan data driven. Jadi memang pekerjaan di dua bidang ini pasti berkutat dengan data kayak gitu. Dan ujung-ujungnya pasti gimana kita solve problem dari sebuah bisnis problem. Nah, kayak gitu. Mungkin untuk data analis dia lebih spesifik secara teknikal dan lebih langsung in touch dengan datanya gitu, dengan data yang ada. Nah, di si data analisnya lebih ke peran di situ. Tapi kalau bisnis analis, kami lebih ke bagaimana konsep, bagaimana sebenarnya latar belakang permasalahan itu apa. Kenapa permasalahan tersebut harus diselesaikan, bagaimana cara menyelesaikannya, kayak gitu. Jadi kita lebih nge-explore permasalahannya secara lebih mendalam, kita bikin solusinya, kita buatkan flow-nya seperti apa dan penyelesaian solusinya, baru kita mendiskusikan juga ketika memang sudah jadi solusinya, baru kita sharing ke tim IT atau biasanya ada data analis, tim implement juga dari IT-nya kayak gitu. Mungkin secara general seperti itu teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau lebih rincikan lagi, untuk data analis ini lebih banyak berkutat di pembersihan data, analisis, visualisasi, terus juga bagaimana mempresentasikan kondisi data yang sekarang untuk memberikan sebuah analisa dalam keputusan bisnis seperti itu. Nah, ini banyak juga ya job-job yang dari data analis kayak gitu. Oke, teman-teman di sini ada juga yang kerja sebagai data analis, nih ada Mas Bayu juga, kan ada pengalaman juga sebagai data analis kayak gitu. Ntar mungkin bisa diskusi-diskusi. Nah, kalau untuk bisnis analis sendiri, kita lebih, seperti tadi sih, kita lebih mengidentifikasi permasalahannya apa. Sebenarnya, apa nih yang ada peluang yang bisa kita ambil dari permasalahan yang memang kita temukan. Terus kita coba approach solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Job desk-nya juga lumayan banyak ya ini secara general kita mengevaluasi kinerja dari produk atau kinerja dari perusahaan, kita temukan permasalahannya, kita carikan solusinya gitu untuk bisnis analis. Nah, untuk skillnya sendiri sebenarnya dari data analis mungkin lebih ke data analisisnya, statistiknya, terus untuk mengetahui struktur data, karakteristik dari data itu seperti apa, kemudian SQL dan statistical programming-nya seperti apa, kayak gitu. Untuk bisnis analis, kebutuhan kita harus punya pola pikir gimana kita tahu nih apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Kemudian juga kita sering diminta untuk prototyping. Ketika memang sudah selesai approach sebuah solusi, prototipenya kan kita buat kayak gitu. Seperti apa sebenarnya wujud nyata dari solusi yang kita tawarkan. Kemudian kita juga harus paham tentang struktur bisnis ya, tentang bagaimana sebenarnya keputusan dari bisnis itu bisa ada gitu. Mulai dari pemikiran why-nya dan seterusnya itu kita juga harus paham. Kemudian ini sering digunakan Microsoft Visio untuk membuat flowchart. Jadi kita memang sangat sering sekali berhubungan dengan diagram kayak gitu untuk membuat flow dari sebuah solusi yang kita tawarkan. Nah, mungkin ini
gambaran aja secara general kayak gitu. Semisal, gimana sih di seorang bisnis analis itu melihat sebuah permasalahan. Jadi kan memang ada permasalahan. Terus dari bisnis analis memikirkan nih, kenapa itu bisa terjadi gitu. Di-explore. Kenapa, bagaimana, dan 5W1H itu bisa kita explore gitu di sini. Sampai kita benar-benar dapat bahwasanya, oh memang permasalahan ini harus kita solve kayak gitu. Terus kita coba explore lagi peluang-peluang yang bisa kita approach, baru kita tawarkan solusinya. Semisal di sini saya berikan contoh yang sederhana gitu. Semisal tentang marketing nih. Ternyata dari sebuah perusahaan, marketingnya tidak berjalan dengan baik. Karena kenapa bisa terjadi kayak gitu? Kenapa marketingnya sering tidak kena sasaran? Ketika diselidiki, ketika dieksplor, ternyata itu semua disebabkan oleh tidak update-nya data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, sehingga dalam pembentukan customer segmentation-nya, dia malah sering miss kayak gitu, karena tidak update data tersebut. Kemudian, tawarkan solusinya. Solusi yang bisa kita tawarkan apa? Solusinya, semisal nih, solusinya kita coba untuk push notifikasi pembaharuan data si customer ini, kayak gitu misalnya. Kemudian, dari seorang bisnis analis akan membuat alur kerjanya seperti apa gitu. Mungkin yang bisa terlihat di gambar di bawah ini ya, teman-teman. Mungkin ini secara sederhananya ya, untuk realnya pasti nggak sesederhana itu, sederhana ini gitu yang ada kayak gitu. Solusi yang kita tawarkan ketika diwujudkan menjadi kenyataan dalam sebuah flow bisa jadi seperti ini. Kita akan ada sebuah campaign engine di mana campaign engine ini memiliki logic kapan nih si customer ini harus melakukan pengkinian data kayak gitu atau pembaruan data customernya. Nah, kemudian dari logic yang dipunya oleh campaign engine ini akan dikirimkan kepada front end-nya. Misal di sini diambil jadi Tokopedia semisal udah setahun, 2 tahun nggak pernah memperbarui datanya, coba ditawarkan untuk ayo update profile kayak gitu di front end-nya. Kemudian di sini solusi yang kita tawarkan coba nih kita bikin sebuah API di mana API ini punya punya kemampuan atau punya orkestrasi untuk apakah si data ini bisa langsung masuk ke database atau tidak kayak gitu. Apakah juga taruhan ini dilakukan nama si orangnya kayak gitu. Nah, mungkin untuk orkestrasi-orkestrasi seperti itu bisa dikerjakan oleh si API ini. Jadi front end hanya menerima data, kemudian dikirimkan langsung ke API-nya. Kemudian API ini ketika memang datanya memang cocok, itu bisa dikirimkan ke database-nya. Nah, dari database ini bisa digunakan oleh aplikasi yang lainnya atau bisa divisualisasikan dalam sebuah dashboard kayak gitu. Nah, ini secara bisnis analisnya untuk membuat ini kayak gitu. Kemudian dari data analisnya seperti apa gitu. Mungkin ini salah satu pengalaman saya juga ketika kerja di Smart, itu saya membuat dashboard kan. Nah dari si data analis ini dia bisa nih untuk bikin dashboard dari database terbarunya itu. Nah dari database terbaru ini kan tentu bisa dibikin nih customer segmentation yang lebih apa dengan data yang memang udah di kayak gitu. Selanjutnya, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup sering juga ditanyakan bisa analis sebenarnya lebih baik yang mana seperti itu. Nah, kalau menurut saya sendiri ini tergantung memang kita lebih sukanya di mana kayak gitu. Kalau memang kita orangnya lebih suka untuk intas langsung dengan datanya, mungkin memang prefer ke data analis gitu. Tapi kalau memang suka berinovasi, suka kayak mencari-cari solusi atas permasalahan, ya better sebagai bisnis analis karena memang role-nya seperti itu. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sering saya ajukan juga, bisa nggak sih data analis itu menjadi seorang bisnis analis? Kalau menurut saya pribadi bisa, karena jujur di pengalaman sekarang sebagai bisnis analis, pengalaman kemarin sebagai data analis itu berguna banget nih di kerjaan saya sekarang, karena dengan menguasai kemampuan teknikal juga seperti SQL, programming, dan lain-lain, itu saya bisa
mengidentifikasi masalah dengan lebih cepat seperti itu. Misalnya kita pengen tahu tentang inti permasalahannya dari data-data sebelumnya, kita bisa langsung pelajarin datanya kayak gitu. Nggak perlu nunggu kita minta tim IT dulu, nggak perlu nunggu kita minta si data analis di perusahaan itu dulu buat cari insight-nya, tapi kita bisa menemukan insight tersendiri dari pola atau data yang kita pernah ada dengan kemampuan kita kayak gitu. Jadi itu lebih mempersingkat proses kayak gitu. Dan selanjutnya, apakah bisa nih seorang data analis jadi data analis gelar bisnis atau emang kuliahnya bisnis kayak gitu? Tentu aja bisa banget ya, karena di bisnis analis pun, di data analis pun tentu nggak hanya teknikal sih, tentu juga harus paham sebenarnya tentang core bisnis dari si perusahaannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya data analis punya konsep bisnis, tentu aja itu bakal jadi ini juga nilai plus juga bagi si data analisnya. Jadi nggak masalah nih kalau misalnya emang dari jurusan bisnis. Kemudian yang terakhir yang sering saya temukan itu apakah harus nih bisnis analis itu memahami tentang technical data processing? Tentu saja harus ya, kita harus paham karena kan kita yang bakal nge-briefing IT, kita yang bakal nge-briefing data analisnya, jadi kita harus paham gimana sebenarnya flow pekerjaan ini akan dilaksanakan kayak gitu. Mungkin nggak perlu paham sampai ke teknikalnya, sampai ke benar-benar spesifiknya, paham konsep besarnya juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi ketika memang paham konsep intinya akan jauh lebih baik lagi. Oke, mungkin sharing yang bisa saya berikan seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Mas Hari. Itu tadi ada pertanyaan nggak teman-teman tentang mungkin seputar ini ya, bisnis analis, data analis, mungkin mau tanya Kak, job desk lebih rincinya di kantor gimana atau gimana gitu, boleh deh silakan via chat atau mau on mic juga silakan. Atau mungkin bisa diceritakan kali ya Mas Krisna, apa kalau di kantor itu ya misalkan bisnis analis, perjalanan kerjanya apa aja tuh kalau misalkan nanganin suatu project dari awal sampai akhir. Karena kan kita sering ini ya dengar tentang data analis, bisnis analis, tapi buat gambarannya di orang awam mungkin masih agak kurang ini nih, masih kurang jelas gitu. Mungkin bisa diceritain Mas Krisna tentang ngapain aja sih kalau jadi ini Lebih ke bisnis analisnya atau data analisnya, Mas Hari? bisnis analisnya. Oke, kalau dari bisnis analis sendiri sih, kegiatan sehari-hari tentu kita lebih banyak eksplor sih, Mas Hari. Jadi memang biasanya kita kalau di kantor saya pribadi itu ada scrum-nya kan. Nah, jadi di scrum ini biasa dari si PO ngelempar isu gitu. Isunya ini nih, isunya A kayak gitu. Nah, kita dari bisnis analisnya kita bakal eksplor. Sebenarnya perlu nggak sih ini dieksekusi kayak gitu? Perlu nggak sih isu ini benar-benar harus kita solve kayak gitu? Nah, itu kita bisa mulai explore dari pertanyaan kenapanya dulu nih. Kenapa nih sepenting itu buat kita solve permasalahan ini. Terus juga kita juga explore nih, sebenarnya apa yang disampaikan oleh si PO-nya ini emang udah sesuai atau enggak gitu. Nah, itu kita explore juga. Kemudian kita explore lagi di mana gimana caranya kita menyelesaikan permasalahan ini. Misalnya kita buat flow yang kayak tadi tuh, kita buat API segala macam. Nah, pembuatan ini harus seperti apa? Akan menyinggung bidang-bidang biro atau divisi-divisi apa saja kayak gitu. Nah, itu kita coba berpikir kerangka bisnisnya seperti apa. Kemudian tentu aja semua itu berbasis dari goals yang udah kita tentukan di awal gitu. Jadi inputnya seperti apa, outputnya seperti apa. Nah, baru kalau emang udah selesai ekspor, itu kita tuangkan dalam bentuk requirement-nya gitu. Jadi kita buat requirement-nya seperti apa nih.
mulai dari flow-nya, functional flow, user flow, kemudian sistem arsitekturnya seperti apa, kita buat requirement-nya bagaimana. Karena kita lempar ke tim IT, kira-kira bisa nggak kalau seperti ini? Dan biasanya dari tim IT akan ngasih masukan nih. Misal ada yang luput dari ekspor kita, misalnya kayak, oh ternyata nggak bisa nih kalau mainframe langsung nyambut ke API kayak gitu, ternyata nggak bisa gitu. Nah kita explore lagi nih, gimana caranya mainframe yang kita mau bisa ngehit langsung ke API-nya kayak gitu. Nah itu yang kita pikirin tuh, caranya kayak gimana. Kalau emang udah ada, kita diskusi lagi sama IT-nya. Kalau emang udah deal dengan IT, terus dari orang yang ngasih ini juga ke kita udah oke, kemudian yaudah itu bakal di development. Setelah development bakal di stress test, kemudian lanjut tuh di testing, baru kita implement kayak gitu Mas Hari, kurang lebih. Berarti emang ini ya, banyak tektokan sama tim IT-nya ya? Iya, berhubungan sangat erat sih Mas Hari itu. Sip. Berarti selain ini berarti emang harus ini juga ya, artinya paham bisnis model di tempat itu juga ya? Iya nggak sih? Oh iya, ya namanya juga bisnis analis ya, bisnisnya harus paham Mas. Harus paham banget nih. Gimana teman-teman yang lain? Ada pertanyaan nggak? Oh, mungkin nambahin dikit Mas Hari ya. Tapi terkadang tuh kita nggak hanya based on apa yang diucapkan oleh PO gitu atau product owner-nya gitu. Kadang juga kan kita udah punya data nih, kita bisa lihat data-data sebelumnya kan. Nah itu juga bisa kita analisa sendiri nih. Misalnya kita ketemu isu, kita nemuin isu sendiri. Wah kenapa nih kok campaign kita sering gagal kayak tadi misal contohnya gitu. Nah itu bisa kita explore sendiri dengan memanfaatkan skill data analis kita. Misalnya kita punya technical skill kayak gitu. Jadi kita coba visualisasikan data-data, ternyata memang akhirnya kita bisa menemukan penyebabnya gitu. Oh ternyata memang karena si datanya jarang diperbaharui kayak gitu. Nah jadi kalau menurutku sendiri sih memang agak penting juga seorang business analis punya technical skill-nya si data analis kayak gitu. Pun sebaliknya seorang data analis menurutku juga, mungkin pengalaman di sebelumnya ya, kalau nggak paham tentang bisnisnya si perusahaan, itu susah banget tuh jadi data analis itu gitu. Ini itu sih Mas Hari. Oke, sip. Gimana teman-teman yang lain? Ada mau ditanyakan nggak sama Mas Krisna nih? Sebagai seorang bisnis analis. Gimana Mas Bayu? Mungkin Mas Bayu mau nambahin? Cek, kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Aman Mas Bayu. Oke, aku mau tanya aja sih Mas. Lalu itu kan tadi bisnis analisnya di BCA ya. Nah, kalau data analisnya di BCA tuh gimana Mas? Kan pasti berhubungan juga dong ya sama data analisnya BCA atau Mas. Nah, ini coba diceritakan kalau misal data analisnya sendiri, kalau flow-nya itu hubungannya gimana sih kalau sama bisnis analis gitu? Kalau untuk data analisnya sendiri sih Mas Bayu, setahuku nih Mas ya, tentang produknya sih, karena kan BCA punya produk sendiri kan Mas ya, kayak kita punya kredit, kita punya berbagai jenis produk dana kayak gitu. Nah jadi si data analis ini analisa nih seperti apa nih insight yang bisa dikasih ke si PO-nya biasanya. Makanya PO ngelempar ke bisnis analis kayak gitu. Atau misal dari kita punya pemikiran nih, misal nih sebagai seorang bisnis analis yang nggak punya sense dalam technical skill, kita bisa ngelempar ke data analisnya. Coba dong tolong explore produk A, kenapa sih marketnya malah tinggi banget di umur segini, tapi kenapa di umur yang agak lebih muda atau lebih tua itu malah enggak kayak gitu. Itu bisa kita lempar tuh ke data analisnya. Oke. Jadi bisnis analis itu lebih ke dia defining problemnya gitu ya. Lalu dari data analisnya tuh kayak ngebantu ngejawab pakai data yang dia punya gitu ya kali Mas. Betul Mas Bayu. Oke, sip. Ini relate juga sih Mas, kalau boleh share pengalaman juga. Aku juga di data analis ya sebelum sekarang itu emang, tapi lebih spesifik sih ke sosial medianya. Jadi khusus memang sosial media analis. Jadi aku
udah baru paham saat Mas Krisna tadi bilang itu ya, lempar isunya dilempar ke bisnis analis gitu. Nah, itu yang job desk yang aku lakukan gitu. Memang kalau kebetulan kalau perusahaanku itu memang nggak ini ya, dia itu kayak pihak ketiga gitu. Jadi kayak penyedia jasa layanan untuk data analis bagi perusahaan-perusahaan gitu. Nah, itu memang yang keseharian dilakukan sih, ya kita cari isu dari sosial media gitu. Karena khususnya di perusahaanku itu memang bergeraknya di sosial media analis. Nah, itu ya sama sih kayak tadi Mas Krisna sampaikan, bikin isu, cari isu gitu kan, nanti habis itu dilempar ke perusahaannya. Tapi kalau udah sampai situ aku nggak tahu Mas, karena itu kan udah hubungannya sama klien ya, udah nggak tahu lagi. Jadi tugasku cuma itu, makanya ini udah kebuka. Ternyata kalau udah sampai perusahaan tuh datanya tuh digimanain gitu. Oke, gitu aja sih. Biasanya itu sih Mas Bayu. Oke. Mungkin ini jawabin pertanyaan yang di kolom komen ya Mas. Iya, ada beberapa nih. Ada 2 nih kalau nggak salah ya. Dari Mbak Novi, beberapa kan yang punya background statistika paham nih cara menganalisis tapi kurang mampu untuk mengeksplor insight. Menurut Kak Krisna, sebagai pemula apa nih yang harus dilakukan? Oke, kalau pengen nyari insight sih, yang pertama paling penting harus paham dulu nih tentang si bisnis perusahaannya kayak gitu. Kan kita penting banget nih paham kan, kalau misalnya kita nggak paham ya nggak bakal bisa nggak bakal bisa approach sesuatu sih kayak gitu. Jadi misalnya kayak BCA kan kerjanya di perbankan kan, kalau misalnya Tokopedia gitu kerjanya di marketplace. Nah, bisnis marketplace itu seperti apa gitu sebenarnya, kerja semua itu kayak gimana. Nah, itu pasti paham banget sih. Dan awal-awal pun kayak dari aku sendiri ada kayak pelatihannya gitu buat tahu nih seluk-beluk BCA seperti apa, produk-produk yang dikeluarkan apa aja, terus layanannya seperti apa, background di balik layanan produk itu seperti apa, itu dikasih tahu gitu. Kebetulan karena aku dari program di BCA, jadi ada materi-materi kayak gitu gitu. Nah, itu yang pertama tuh, paham dulu nih terkait semuanya gitu. Dan langkah selanjutnya itu ya ini harus sering dilatih sih tentang kepekaan gitu, peka terhadap isu, peka terhadap permasalahan. Jadi sebenarnya kan setiap hari kita pasti nemuin permasalahan gitu, cuman kita nggak peka sebenarnya ini masalah atau enggak kayak gitu. Nah, itu sih sebenarnya hal-hal kecil pun ketika memang kita coba cari tahu, coba kita explore, itu bakal memperlihatkan sesuatu yang bisa jadi insight juga gitu. Semisal wah ternyata nih kalau aku login di aplikasi MyBCA itu kenapa agak waktu lama gitu ya, kenapa aku malas gitu ya. Oh, ternyata karena loginnya hanya bisa menggunakan password, tidak bisa menggunakan biometric login kayak gitu. Berarti kan memang harus dikembangkan biometric loginnya nih. Atau memang ada cara lain untuk mempermudah si user untuk login ke aplikasi MyBCA kayak gitu. Nah, sebenarnya kan kita bisa berangkat dari hal-hal kecil kayak gitu tuh. Dari hal-hal kecil itu kita bisa coba explore lagi kenapa bisa, selalu berangkat dari kenapanya, baru oh ternyata ini, oh ternyata ini. Nah, di sela-sela berangkat dari kenapa sampai ketemu oh ternyata ininya, itulah biasanya data analis juga punya peran di situ gitu. Dilihat datanya, karena kalau kita asumsi pribadi nggak kuat ya gitu kan. Nah, makanya coba kita lihat misalnya kayak dari kolom komennya aplikasi MyBCA di App Store atau Google Play Store kayak gitu kan, kita bisa lihat nih keluhannya seperti apa gitu. Kalau misalnya kita baca satu-satu kan agak lama. Nah, jadi mungkin skill data analis bisa berguna di situ, gimana kita bisa nge-scraping datanya, terus bisa dilihat juga nih ternyata seperti apa data-data itu gitu. Mungkin bisa dibuatin DTM-nya, jadi kelihatan nih ternyata problem yang paling sering dialami itu akibat login gitu misalnya. Nah, itu sih harus benar-benar sering nyoba sih buat terjun langsung itu. Aku juga awal-awalnya kayak awal bingung tuh, aduh nih ngembanginnya gimana, ini bikin flow-nya gimana gitu. Ntar lama-lama juga karena sering ekspor, jadi bisa gitu jadinya.
Mungkin coba dari hal-hal kecil aja gitu. Gitu sih, Mas Ari. Menjawab nggak kira-kira? Gimana nih? Ke Novi ya? Oh iya, gimana kan Novi? Kalau jawaban dari Mas Krisna ya? Oke, sip. Thank you. Oke. Oke, kita lanjut ke next question. Izin bertanya, apa bisnis analis ini berbeda dengan bisnis intelijen? Nah, bisnis intelijen analis, terima kasih. Nah, ini mirip-mirip nih. Gimana Mas Krisna? Ada kata intelijennya nih. Kalau sepemahamanku nih Mas ya, itu kayaknya tergantung dari role perusahaan. Karena kan baik data analis satu sama data analis di perusahaan lain pun beda role kadang kan. Tapi sebutannya sama gitu, data analis. Bisa juga bisnis analis di perusahaan A, dengan bisnis analis di perusahaan B juga punya role yang berbeda kayak gitu. Nah, itu mungkin tergantung role-nya. Tapi setahu aku, untuk bisnis intelligence analis itu dia kayak gabungan itu antara si bisnis analis sama data analis. Jadi dia emang bisnis analis, tapi dia punya akses buat lihat data keseluruhannya gitu sebagai data analis. Gitu. Jadi memang dia banyak berkutat ke SQL juga sih, kalau nggak salah itu. Tapi balik lagi tergantung ke job perusahaannya masing-masing sih. Kadang beda-beda gitu soalnya. Oke. Gimana Mas Rizaldi? Tapi ini nggak sih? Aku mau nanya soal itu tadi. Iya nggak sih kalau yang bisnis intelligence itu, tapi kalau job desk-nya gimana? Soalnya kan gini, aku ada mata kuliah ini kan, bisnis intelligence. Bukan aku sih ya, kenalan aku ada yang S2 itu bisnis intelligence. Nah itu kayak belajar buat bisnis juga, tapi sampai belajar ke AI juga tuh. Tapi apa memang nanti pas penerapannya di ini memang kena juga atau enggak? Mas Krisna gimana? Kalau menurutku sendiri Mas Sari itu bisa jadi sih Mas, bisa juga kayak gitu kan. Kalau nggak salah yang di Shopee ada BI juga kalau nggak salah ya, bisnis intelijen gitu. Kalau nggak salah itu emang job desk mereka kurang lebih seperti data analis, tapi mereka mikirin konsep core bisnisnya juga gitu. Nah, mungkin kenapa harus paham AI, ya karena untuk pengembangan sesuatu kan sekarang udah lebih ke arah AI gitu Mas Ari ya. Maksudnya untuk ngembangin produk kayak gitu kan emang ibaratnya kita menuju ke arah AI kayak gitu. Misal kayak mungkin contohnya di banking gitu. Gimana caranya nasabah masuk, kita udah tahu nih itu nasabah siapa namanya kayak gitu. Nah, itu kan butuh AI kan. Nah, mungkin kenapa seorang bisnis analis atau bisnis intelijen itu mungkin dapat pelajarannya AI, mungkin biar paham nih konsep penggunaan AI dan bisa dia terapkan juga di flow-nya dia gitu. Oh, ternyata untuk kita tahu nih ketika nasabah masuk udah ke detect siapa namanya itu mesti apa gitu. Kayak gitu sih Mas Hari. Tapi menurutku balik lagi ke perusahaan ya sih. Soalnya beberapa orang yang aku kenal juga sebagai role-nya sama, dia sama-sama BA, tapi kerjaannya beda gitu. Waktu aku jadi data analis juga sama-sama data analis, tapi kok role-nya berbeda kayak gitu kan. Balik lagi ke perusahaannya mendefinisikan role-nya dia seperti apa gitu. Kadang dibuat ini ya, dari perusahaan dibikin apa judulnya, role-nya satu tapi pas masuk disuruh angkat Ya, semua. bisa. Ada tuh aku punya teman dia data analis tapi buat AI. Kayak gitu. Sering ya. Pas masuk totonya kerjanya dibikin hangkap. Gimana nih? Salary-nya sama kayak data analis yang lain yang nggak buat AI. Gitu sih Mas Hari. Sip. Gimana teman-teman yang lain? Masih ada pertanyaan mungkin tentang ini ya, seputar data analis sama bisnis analis nih ke Mas Krisna. Boleh, silahkan. Mau on mic, mau via chat juga boleh. Wah, ada pertanyaan nih. Boleh Mas Krisna yang baca kayaknya. Lumayan panjang. Oh, Mas Beli Andika ini dari Bali juga nih ya? Nampaknya.
Di Bali itu, kalau jujur kalau misalnya peluang karir saya kurang ini juga sih, beli Andika aja manggil beli. Saya kurang paham juga sih, karena kan saya juga dari awal coba mau nyarinya malah ke Jakarta kayak gitu. Karena emang ngerasa juga di Bali kok kayaknya perusahaan-perusahaan tuh masih belum berbasis data driven kayak gitu. Mungkin Mas Andi, beli Andika nih relate juga gitu dengan apa yang saya rasakan gitu. Mungkin kalau misalnya beli Andika emang orientasinya di pengalaman sih, mungkin kalau tanpa mendiskreditkan daerah lain, ya mungkin Jakarta punya peluang yang lebih besar gitu, karena banyak koneksi yang bisa kita dapatkan dari sini gitu kan, karena orang-orang juga banyak yang pusatnya di sini gitu Mas, beli gitu sih. Mungkin ini jujur saya juga kurang bisa menjawab sih kalau pertanyaan ini. Kalau dari Mas Hari gimana nih? Waduh. Pendapat Mas Hari? Apalagi saya yang bukan dari sana, tapi agak relate sih sama kayak di sini ya. Di Makassar sendiri meskipun udah ada beberapa perusahaan yang apa kayak semacam startup yang memang uh, kayak butuh ini ya, artinya yang lumayan base-nya itu teknologi, tapi kayak peluang buat kayak data science, AI engineer di sini tuh masih sangat-sangat minim ya. Kebanyakan itu paling mobile development sama web developer dan lain-lain. Kalau kayak buat data kita yang memang berkecimpung di data masih minim di sini. Biasanya di sekitaran situ sih, daerah luar bawah ada. Oh, atau ini nggak sih Mas Ari, bisa juga kayak cari yang WFH gitu kalau emang pengennya di Bali gitu, cari yang WFH. Mungkin perusahaan-perusahaan luar negeri kan banyak juga tuh yang buka ini, kalau nggak salah Singapura juga banyak tuh buka lowongan buat di bidang data gitu, tapi WFH kan, jadi kita bisa di Bali, terus sellernya rate Singapura kan enak juga tuh. Iya sih, kebanyakan memang yang ini. Iya. Yang WFH sih. Kalau misalkan onsite yang daerah sekitar sini saya juga rasa nggak ada. Bukan ada sih, tapi jarang. Bahkan nggak ada kayaknya Jarang kalau ya? urusan data. Iya. Mungkin karena keperluannya juga yang belum terlalu ini sih buat ini ya. Mungkin biasanya kalau di daerah-daerah itu adanya cabang perusahaan gitu Mas ya mungkin ya. Karena kan data ini lebih ke pasti ke kantor pusat kayak gitu biasanya. Iya betul. Make sense. Oke, thank you. Oke, Mas Andika. Gimana teman-teman yang lain? Ada pertanyaan nggak lagi nih tentang ini ya, data analis dan bisnis analis nih? Boleh silakan. Kalau Mas Gesa sendiri itu berarti onsite ya atau WFH juga? WFO full. Udah full sekarang. Oke. Gimana ya teman-teman yang lain? Ada pertanyaan lagi? Mungkin udah clear ya Mas Krisna? Gimana? Udah jelas kayaknya? Udah gak ada pertanyaan susulan lagi nih? Kayaknya nggak ada nih. Mungkin ini apa closing statement aja nih Mas Krisna. Oh ini masih ada nih. Wah, ada ternyata. Ya, nih dari Novaja. Hai Bliss, Jahai General Data Engineer dengan data analis bedanya apa ya? Oke, pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan juga nih. Boleh silakan Mas Krisna. Oke, mungkin ini saya jawab setahu saya aja ya, Mas Nur Fajar. Soalnya kan saya juga nggak pernah nih jadi data engineer. Kalau setahu saya sendiri sih, data engineer dia lebih ke mempersiapkan datanya ya, mulai dari pipeline biar database-nya dia bagus kayak gitu, untuk mengaplikasikan data di database-nya lah. Sedangkan si data analis ini dia
untuk database dia nggak terlalu musingin nih struktur data segala macamnya, dia tinggal ngambil data dari database-nya, bikin analisisnya seperti apa gitu. Jadi mungkin secara general lebih ke data engineer, dia yang mempersiapkan datanya seperti apa, si data analisnya dia yang mengambil insight dari data yang ada, kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja, Mas Nur Fajar. Ini ya, 2 role yang sering ditumpuk pekerjaannya biasanya di kantor. Iya. Kadang ada juga yang kayak gitu sih. Iya. Data analis tapi ngerapin data juga. Menghemat biaya biar nggak perlu nge-hire banyak talent. Gimana teman-teman yang lain? Mungkin ada last questions? Sip, nampaknya udah clear. Boleh closing statement aja nih Mas Krisna. Oke, mungkin terakhir dari aku pengen ini sih kasih pandangan sedikit dari sudut pandangku, kalau sebenarnya baik data analis maupun bisnis analis itu sama-sama penting nih buat tahu gimana secara teknikal analisis itu dilakukan, dan penting juga buat kita tahu secara keseluruhan gimana bisnis model yang dijalankan oleh si perusahaan kayak gitu. Entah apapun role-nya, 2 hal itu menurutku penting nih buat kita yang bekerja di bidang data. Itu sih Mas Hari. Sip. Nah, semoga nambah ini juga ya. Dari apa yang disampaikan tadi bisa kasih gambaran ke teman-teman. Buat mungkin yang emang pengen jadi kayak Mas Krisna, jadi bisnis analis atau data analis mungkin. Jadi biar dapat gambaran dan tahu nih apa, mau ngapain aja, mau belajar apa aja, dan harus kemana, mulai dari mana. Sip, thank you ya Mas Krisna udah ngasih sharing malam ini. Thank you juga teman-teman yang udah ini ya, udah datang. Ditunggu aja ya. Nanti tuh Komunitas Indonesia akan ada event-event selanjutnya, atau bahkan mungkin selanjutnya nanti kita akan ada event offline ya. Ditunggu aja, insya Allah. Asik. Nah, akan ada event offline, jadi tunggu aja ya. Akan ada infonya kok. Jadi stay tune aja di Discord ya. Kalian dijadiin wadah diskusi. Sip, thank you teman-teman yang udah join ya. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Thank you semuanya, bye-bye.